Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Verandika Anastasia Cavegameo dengan NIM 2019-210325. Pada kesempatan ini, saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang akuntansi tabungan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan definisi dari tabungan. Nah, apa sih tabungan itu? Jadi, di sini tabungan yaitu simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya itu hanya dapat dilakukan melalui media dan syarat-syarat yang telah disepakati, tetapi tidak bisa ditarik dengan menggunakan cek, bilet giro, atau yang dipersamakan dengan itu. Lalu ada syarat-syarat tertentu. Nah, syarat yang pertama itu harus ditarik secara tunai. Syarat yang kedua yaitu penarikannya harus dalam kelipatan tertentu. Lalu yang ketiga, jumlah penarikannya tidak boleh melebihi saldo minimal tertentu. Selain syarat-syarat tertentu yang saya jelaskan tadi, nah di sini ada syarat-syarat penyelenggaraannya tabungan. Yang pertama, bank itu hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam bentuk rupiah. Yang kedua, ketentuan mengenai penyelenggaraan tabungan itu ditetapkan oleh bank masing-masing. Lalu yang ketiga, penarikan tabungan itu tidak boleh menggunakan cek, bilet giro, serta surat perintah bayar lainnya yang sejenis. Lalu yang keempat, penarikan hanya dapat dilakukan dengan menandatangani bank atau alat yang disediakan untuk keperluan tersebut, misalnya itu ATM. Lalu yang kelima, bank penyelenggara tabungan diperkenankan untuk menetapkan sendiri cara pelayanan, sistem administrasi, setoran, frekuensi pengambilan, tabungan pasif, tingkat suku bunga, dan cara perhitungan dan pembayaran bunga, pemberian hadiah, dan juga nama tabungan. Berikut media penarikan tabungan itu ada 3. Yang pertama itu slip penarikan. Yang kedua ada kartu ATM. Lalu yang ketiga ada media yang lain yang disetujui oleh bank. Berikut pencatatan transaksi tabungan. Nah, di sini setiap setoran tabungan akan dicatat sebesar nilai nominal setoran dan juga selanjutnya disajikan sebesar nilai kewajiban. Nah, di sini nilai kewajiban itu adalah di mana saldo itu ditambah bunga yang diperhitungkan dan juga dikurangi pajak. Setiap bunga yang diperhitungkan itu dikreditkan ke rekening tabungan. Yang pertama itu ada perhitungan bunga tabungan. Nah, perhitungan bunga tabungan di sini yaitu berdasarkan saldo terendah, berdasarkan saldo harian, rata-rata itu -2, dan berdasarkan saldo berjenjang atau progresif. Lalu yang terakhir ada penutupan tabungan. Nah, di sini penutupan tabungan itu dilakukan apabila yang pertama rekening tidak aktif saldo minim. Yang kedua, permintaan sendiri dari seorang nasabah, dan juga yang ketiga, penabung tersebut meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Faju Feramatanate dengan NIM 2019-210679. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama ada pembukaan dan penyetoran. Nah, pembukaan rekening tabungan ini jauh lebih sederhana dibandingkan dengan proses pembukaan rekening giro. Nah, di sini tuh nasabah hanya akan diminta mengisi formulir pembukaan tabungan yang di dalamnya memuat data pribadi calon nasabah. Dan juga diberikan passbook untuk mencatat segala transaksi yang menyangkut rekeningnya. Bisa dilihat pada slide, contohnya itu pada tanggal 26 Mei 2014 Mbak Erika membuka tabungan pada Bank BRI Cabang Malang dengan setoran pertamanya sebesar Rp2.000.000 dibayar tunai. Maka pembukaannya yaitu kas pada tabungan rekening Erika sebesar Rp2.000.000. Nah, yang kedua yaitu penyetoran antar cabang. Untuk penyetoran tabungan seorang pemegang rekening tabungan pada suatu bank dapat dilakukan di cabang lain. Misalnya, Ibu Erika pemegang rekening pada Bank BRI Cabang Malang menyetorkan uang tunainya kepada Bank BRI Cabang Bandung dengan keuntungan rekening tabungannya pada Bank BRI. Nah, inilah yang disebut sebagai terjadinya hubungan antar bank. Contohnya, pada tanggal 22 November 2016, Ibu Erika menyetor uang kepada Bank BRI Cabang Bandung sebesar Rp1.500.000.
Nah, ini tuh untuk keuntungan rekeningnya pada Bank BRI Cabang Malang. Transaksi tersebut dapat dicatat pada Bank BRI Cabang Malang dengan jurnal. Yang pertama dilihat dari jurnal cabang Bandung, yaitu kas pada RAK Cabang Malang sebesar Rp1.500.000. Nah, yang kedua jurnal cabang Malang setelah menerima info dari cabang Bandung. Nah, jurnalnya yaitu RAK Cabang Bandung pada tabungan rekening Ibu Erika sebesar Rp1.500.000. Nah, yang ketiga ada penarikan. Penarikan tabungan pun dapat dilakukan pada dan bukan pada cabang penerbit. Bila dilakukan pada cabang penerbit, bank langsung akan mendebat rekening nasabah yang bersangkutan beserta dengan passbooknya. Contohnya itu tanggal 11 Agustus 2020, Bella melakukan penarikan pada Bank BRI Cabang Surabaya sebesar Rp2.000.000 secara tunai. Bank dari cabang Malang akan melakukan pembukuan seperti RAK Malang pada kas sebesar Rp2.000.000. Sedangkan cabang penerbit atau cabang Malang akan mendebat rekening Bella, yaitu dengan jurnal tabungan rekening Bella pada RAK Surabaya sebesar Rp2.000.000. Yang keempat ada perhitungan bunga. Nah, jumlah bunga tabungan umumnya dihitung pada setiap akhir bulan. Besarnya bunga tabungan pada dasarnya tergantung pada besarnya tabungan, lama pengendap tabungan, dan tingkat suku bunga. Ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk menghitung besarnya tabungan, yaitu dengan cara yang pertama ada bunga diperhitungkan secara floating. Nah, bunga diperhitungkan secara floating yaitu atas dasar lamanya dana mengendap dengan suku bunga yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan suku bunga secara umum. Yang kedua, perhitungan bunga dilakukan berdasarkan lamanya saldo mengendap. Nah, dengan tingkat suku bunga yang tetap, dengan cara ini bunga setiap saldo tabungan yang terjadi pada suatu periode dihitung atas dasar lamanya mengendap dan suku bunga yang telah ditetapkan. Dengan demikian, setiap suku bunga untuk setiap saldo tabungan yang muncul adalah sama. Dan yang terakhir, perhitungan tabungan dilakukan berdasarkan saldo terendah yang muncul dalam suatu periode dengan kategori suku bunga telah ditetapkan. Nah, cara terakhir yang ini itu besarnya bunga dihitung dengan memperhatikan saldo tabungan yang terendah yang muncul dalam suatu periode dan termasuk dalam kategori mana saldo yang bersangkutan berada. Nah, contoh saldo-saldo yang muncul pada bulan Maret 2016 seperti pada tanggal 1 Maret 2016 sebesar Rp4.000.000 dan pada tanggal 21 Maret 2016 sebesar Rp2.000.000. Nah, lamanya saldo-saldo tabungan di atas mengendap pada bulan Maret 2016 dihitung seperti Rp4.000.000 dari tanggal 1 Maret sampai 21 Maret, yaitu jangka waktunya 20 hari. Sedangkan Rp2.000.000 dari tanggal 21 Maret sampai 31 Maret, jangka waktunya hanya 10 hari. Saldo-saldo tabungan yang muncul dan lamanya masing-masing saldo mengendap sudah diketahui. Unsur berikutnya yaitu tingkat suku bunga yang berlaku. Untuk itu, anggaplah selama bulan Maret 2016 suku bunga berubah seperti pada tanggal 1 Maret 2016 suku bunganya sebesar 10% dan pada tanggal 25 Maret 2016 bunganya sebesar 20%. Berdasarkan data perubahan tingkat suku bunga yang sebelumnya, besarnya tabungan Ibu Bella dari contoh yang sebelumnya itu, yang pertama Rp4.000.000 mengendap selama 20 hari. Suku bunga yang berlaku dari 1 Maret sampai 21 Maret yaitu 20 hari berbunga 10%. Nah, untuk Rp2.000.000 mengendap 10 hari, maka suku bunganya yang berlaku 10 hari yaitu berbunga 20%.
Berdasarkan penentuan suku bunga di atas, perhitungan besarnya bunga yaitu seperti 4 juta ribu rupiah dikali 20 dibagi 360 dikali 100% sama dengan 20.222.000. Yang kedua, 2 juta ribu rupiah dikali 10 dibagi 360 dikali 20%. 20% sama dengan 11.111.000. Nah, besarnya bunga yang harus dibayar yaitu 30.322.000 atau bisa juga dibilang sebagai 34 juta. Jumlah bunga di atas merupakan tambahan atas saldo tabungan Ibu Bella dan juga merupakan kewajiban Bank BRI atau beban bunga bagi Bank BRI. Karena itu dapat dicatat dengan jurnal beban bunga tabungan pada tabungan rekening Ibu Bella sebesar 33.333.000. Nah, dan yang terakhir ada jurnal penutupan rekening. Nah, untuk penutupan rekening tabungan seorang nasabah yaitu jika nasabah yang bersangkutan menarik semua jumlah tabungan. Penutupan rekening tabungan harus dilakukan pada bank penerbit. Artinya pada bank penerbit atau cabang di mana penabung yang bersangkutan membuka rekening. Contohnya pada tanggal 2 November 2017, Ibu Bella melakukan penutupan rekening tabungannya pada Bank BRI cabang Surabaya. Jumlah tabungannya sebesar Rp5.500.000 ditarik. Nah, transaksi yang dicatat yaitu tabungan rekening Ibu Bella pada kas sebesar Rp5.500.000. Nah, untuk gambaran rekening setelah ditutup bisa dilihat di slide. Tertera nomor rekening dan nama penabung serta periodenya. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.